Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Topik kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, topik yang sangat penting untuk semua kalangan, tidak hanya para akademisi tapi juga para umat Islam secara keseluruhan, karena memang cara pandang ini membuat orang bisa salah paham terhadap segala macam hal di dalam kehidupan. Pertama kita mesti bertanya dulu kepada diri kita, Anda menganggap Islam itu sebagai apa gitu? Ada istilah agama, ada istilah religion, ada istilah din, ada istilah kepercayaan atau belief. Ini tidak sama semuanya ini. Kalau kita lihat dari akar kata agama, itu artinya tidak kacau. Religion dari din dari agama Islam. Kepercayaan itu basic belief. Saya mau terangkan satu persatu dulu ini. Ya, kalau dari bahasa Sanskerta, agama itu artinya tidak kacau. Ya, artinya agama dalam pengertian yang dianut oleh orang Hindu, Buddha dan lain sebagainya itu sesimpel itu, gitu ya. Tidak kacau artinya ya sudah, tidak ada Tuhan di situ, tidak ada ritual. Berarti definisi agama itu adalah definisi yang sangat sempit. Bahasa Inggris religion itu pun juga sangat terbatas karena dia berasal dari bahasa Latin religere, ya, artinya adalah mengikat menjadi satu dalam persatuan bersama. Sesimpel itu juga bahwa religion itu ternyata bukan sebuah institusi, dia sebuah komitmen yang mengikat seseorang kepada sebuah keyakinan. Kepercayaan juga kalau dirujuk ke Indonesia hanya sekedar mengakui Tuhan yang Maha Esa, ya, tapi tidak termasuk atau tidak berdasarkan ajaran salah satu dari kelima agama resmi di Indonesia ataupun di tempat lain. Artinya aliran kepercayaan itu sekedar percaya pada Tuhan, tetapi tidak ada struktur institusi agamanya yang jelas. Di Barat itu juga ada istilah namanya basic belief. Basic belief tidak mesti dia sebuah agama, ya. Bisa jadi dia mempercayai sebuah ideologi. Basic belief is feeling of being certain that something exists or it is true. Jadi dia percaya bahwa Tuhan itu ada, sekedar percaya tapi tidak ada institusinya. Orang Barat kebanyakan adalah orang-orang yang mempunyai basic belief on capitalism, basic belief on socialism, basic belief on liberalism. Itu semua basic belief tapi tidak berarti itu agama. Religion dalam pengertian Barat itu juga tidak komprehensif. Agama adalah sistem kepercayaan dan praktek yang dipersatukan dan berkaitan dengan hal yang kudus. Jadi tidak ada Rasul di situ yang didefinisikan, tidak ada Nabi, tidak ada kitab sucinya. Nah, jadi kepercayaan dan praktek aja gitu ya. Agama adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang maha mutlak. Kemudian agama adalah pencarian manusia terhadap cita-cita umum dan abadi. Nah, di sini manusia yang mencari, bukan Tuhan yang menurunkan wahyu. Jadi agama di Barat akhirnya menjadi sebuah upaya manusia memahami Tuhan. Nah, upaya manusia itulah yang kemudian di Barat dianggap sebagai sebuah usaha yang bersifat manusiawi, tidak ada yang sakral, yang akhirnya menjadi pembicaraan orang-orang Barat yang lebih berupa sinisme terhadap agama. Dalam Encyclopedia of Philosophy, ya, istilah religion itu bermacam-macam didefinisikan.
ada yang mendefinisikan wujud supranatural, ada yang mengatakan perbedaan antara sakral dan profan, ritual dan sakral, tuntunan moral. Tidak ada yang komprehensif. Ini definisi yang didefinisikan oleh masing-masing tokoh keagamaan, sehingga apa yang disimbolkan oleh Wilfred Campbell Smith, dia katakan tidak berlebihan jika kita katakan bahwa hingga saat ini belum ada definisi agama yang benar dan dapat diterima. Ini maknanya, kalau orang mendefinisikan agama sesimpel itu, berarti ada agama yang lebih kompleks, yang tidak masuk dalam definisi itu, atau lebih dari itu. Gitu. Kalau kita definisikan lebih lengkap lagi, banyak agama-agama historis yang tidak termasuk. Kalau saya katakan misalnya definisi agama adalah sebuah keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang mengutus Rasul dengan kitab sucinya, yang di dalamnya ada syariah, akidah, dan akhlak. Agama lain nggak akan masuk itu. Jadi problemnya di situ. Ya. Nah, sekarang Islam adalah sebagai din, maka Islam bukan religion, bukan agama, bukan basic belief juga. Ya. Nah, kata din di situ, ya, kembali kepada Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Din di situ adalah agama. Nah, saya melacak seperti apa yang dilakukan oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Alatas. Kata din itu akar katanya adalah dainun. Dainun itu hutang. Ya. Dayana pemberi hutang, dan ini bahasa Arabnya memang begitu. Dana berhutang, dayan adalah penguasa, ad-dayan adalah Allah yang memberi hutang. Bahasa hutang ini tidak asing sebenarnya, biasa aja di dalam Quran juga banyak yang disebutkan ayat-ayatnya berupa jual beli, kemudian mengkirot. Nanti saya sebutkan di sini. Kata-kata dain dan kata-kata perdagangan antara Allah dan hambanya ini adalah satu yang biasa. Nah, di dalam kata din itu ternyata terdapat unsur yang merupakan sebuah institusi. Pertama adalah ketika orang beragama dengan din, pengertian din, dia mentaati hukum, dia mentaati perintah, dia mentaati larangan. Ketika dia beragama, dia merasa berhutang, dan hutangnya itu dibayar dengan amal soleh. Orang beragama itu adalah orang yang mengikuti fitrahnya. Beragama dalam pengertian din, ya. Jadi manusia di dalam Islam itu adalah makhluk yang diberi Allah fitrah mempercayai Tuhan. Nah, kepercayaan itu dibawa ketika dia hidup di dunia ini dengan satu keyakinan bahwa ada sesuatu, ada zat yang maha kuasa, yang maha esa. Nah, oleh sebab itu dalam sejarah umat manusia selalu ada yang disembah, ya, dalam sejarah manusia itu. Nah, menyembah ini adalah fitrah manusia. Nah, kalau orang itu menyembah patung, ya, itu sebenarnya fitrahnya adalah menyembah Tuhan, tapi dia tidak menemukan. Orang yang menyembah harta pun sebenarnya sebuah fitrah juga, fitrah menyembah. Ada yang menyembah hawa nafsunya, ya, artinya menuhankan, menjadikan hawa nafsu segala sesuatu. Harta menjadi segala sesuatu, itu adalah upaya menyembah sesuatu. Ya. Nah, beragama itu adalah intinya adalah menyembah, dan itu adalah fitrah manusia. Maka struktur di dalam kata din itu adalah jelas, ya. Ada Allah sebagai Tuhan yang memberi hutang, ada Nabi yang mengatur hutang, ada Al-Quran sebagai hukum yang mengatur hutang piutang itu, ada manusia yang berhutang. Bagaimana manusia membayar hutang kepada Allah? Laksanakan aja apa yang ada di dalam Al-Quran. Anda akan lunas di situ. Bagaimana mengatur
mengatur pembayaran hutang piutang itu sesuai dengan Al-Quran, lebih jelasnya Anda merujuk kepada hadis. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada perintah sholat di dalam Al-Quran, ya, sholat 5 waktu dalam Al-Quran, itu gampang aja jawabnya. Perintah 5 waktu ada di dalam hadis, dan Anda tidak bisa menafikan hadis itu. Apa kemudian Al-Quran tidak sempurna? Ya, di dalam Al-Quran sudah ada perintah sholat. Ya. Makanya Quran dan hadis tidak bisa dipisahkan. Ya. Termasuk juga tata cara haji. Anda nggak akan dapatkan tata cara haji di dalam Al-Quran. Tapi kan ada di dalam penjelasan hadis. Nah, kalau Anda tidak percaya kepada hadis, untuk apa Nabi diutus? Ini. Makanya kelanjutan mengenai din tadi itu, ada kata-kata yang berarti itu hutang di dalam hadis yang berbunyi mandana nafsahu robiha. Barang siapa menghutangkan dirinya, dia beruntung. Artinya dia merasa bahwa di dalam hidup ini dia harus membayar hutang piutang itu dengan beramal soleh. Nah, di sini hadis yang lebih jelas lagi, al-qayyisu mandana nafsahu wa amila ma ba'dal maut wal ajisu man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Cerdas dalam pengertian Islam itu ini orang yang menghitung-hitung dirinya atau menghutangkan dirinya kepada Allah. Artinya dia merasa bahwa hidup ini adalah sebuah proses membayar hutang dengan beramal soleh, ya. Dan beramal setelah kematian. Jadi tidak hanya sekedar merasa berhutang, ya, tetapi adalah melakukan amal-amal untuk sesudah kematian. Nah, orang yang lemah, orang yang bodoh, ya, adalah orang yang mengikuti jiwanya dengan hawa nafsunya, tapi dengan itu dia berangan-angan pada Allah, seakan-akan itu adalah sebuah kebenaran. Oke. Nah, kemudian ada ayat yang jelas sekali, wa man yabtaghi ghairil islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Din di situ artinya siapa yang memeluk agama selain Islam, ya, dia akan rugi. Nah, di sini kata Islam ini bagi orang-orang pluralis didefinisikan sebagai berserah diri. Ya, tapi ini tidak benar, karena Islam itu adalah nama agama. Inna dina indallahil Islam. Nah, itu agama yang diridhoi Tuhan adalah Islam. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya keberagamaan bagi Tuhan adalah berserah diri, nah, ini terjemahan yang menurut saya tidak sesuai, karena kata din itu sendiri sudah bermakna berserah diri, ya, dengan fitrahnya itu. Makanya overlap kalau dikatakan sesungguhnya keberagamaan itu bagi Allah adalah berserah diri, karena sesungguhnya berserah diri yang benar itu adalah melalui Islam. Ini yang betul, ya. Makanya definisi inna dina indallahil Islam adalah sesungguhnya cara membayar hutang yang benar adalah Islam. Cara taat hukum yang benar adalah melalui Islam, cara berserah diri yang benar adalah melalui Islam, kecenderungan diri yang benar adalah Islam. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Anda bisa masuk surga dengan agama lain atau dengan agama apapun, itu menyalahi, bertentangan dengan ayat ini. Ya, karena kalau Anda sebagai seorang Muslim dan mengakui agama lain benar, berarti Anda tidak mengerti apa yang dianggap, yang disebut dengan Islam. Inna dina indallahil Islam itu. Nah, kata din kemudian menjadi sebuah terminologi ketika dia menjadi sebuah tempat, ketika dia dilaksanakan di sebuah tempat, yaitu Madinah.
Jadi din adalah susunan kekuasaan, struktur hukum, kecenderungan manusia membentuk masyarakat yang mentaati hukum, kemudian mencari keadilan, sistem kehidupan. Ketika din itu dilaksanakan di Yasrib, ya, tempat itu oleh Rasulullah diganti menjadi Madinah. Di kata Madinah itu ada akarnya yang namanya din itu. Makanya kalau mungkin kita takwilkan ya, kata Madinah itu bisa dikatakan sebagai tempat di mana din itu dipraktekkan, sehingga menjadi tempat yang berbudaya. Nah, kata Madinah menjadi kata kerja madana. Madana itu berbudaya, beradab. Ya. Akhirnya kata ini dijadikan sebuah istilah namanya tamadun atau kebudayaan, ataupun dalam bahasa Turki di sini disebut madaniyet. Dalam bahasa Melayu kata tamadun, di Arab pun pernah digunakan kata tamadun. Itu sebagai pengertian lain dari peradaban. Kemudian pertanyaannya adalah di mana ketika Islam sebagai sebuah din, itu di dalamnya ada lagi layar-layarnya Islam itu, yaitu pertama adalah Islam sebagai ritual, Islam sebagai doktrin atau akidah, Islam sebagai ajaran moral, Islam sebagai pandangan hidup. Nah, di sini ada orang-orang Islam yang hanya mementingkan ritual atau syariah saja. Ada yang merasa menganggap Islam sebagai dogma, dan ada juga orang non-Muslim yang menganggap Islam itu sebagai doktrin, dogma yang kaku, yang apabila Anda komit dengan dogma itu, Anda menjadi fundamentalis. Ya. Ini sebuah pandangan yang salah juga. Ya. Kalau Anda hanya menganggap Islam sebagai ritual, ya, berarti Anda tidak tidak mengembangkan Islam dalam kehidupan. Ya, sekarang ini Islam adalah ajaran moral. Ini juga bisa salah-salah ketika orang menganggap bahwa Islam adalah ajaran moral dan Islam mengajarkan kebaikan, sementara agama lain juga mengajarkan kebaikan, berarti Islam dengan agama lain adalah sama. Ini sebuah kesimpulan yang salah. Jadi tidak bisa Anda kemudian mengambil bagian-bagian tertentu dari Islam kemudian Anda simpulkan di situ. Itu satu kesalahan. Jadi Islam itu atau syariat Islam itu hanya rukun Islam yang 5. Nah, ini beberapa waktu belakangan ini ada yang orang yang agak aneh menyatakan bahwa syariat Islam tidak perlu dilaksanakan. Ya, pengertian syariat itu apa dulu? Ya, kalau itu termasuk adalah rukun Islam yang 5, berarti dia sudah mengkufuri, karena sholat, puasa, zakat, haji adalah sebuah kewajiban. Nah, kalau kemudian yang dimaksud adalah syariat Islam di dalam kehidupan sosial, ya, itu berarti dia juga menafikan. Ternyata kalau kita pahami syariat secara luas itu, dia adalah sebuah cara hidup yang baik, dengan moralitas, dengan akhlakul karimah, dengan hubungan manusia dengan manusia yang selalu didasarkan kepada keyakinan, keimanan, dan syariah. Nah, yang terakhir adalah pandangan hidup. Nah, ini yang akan kita bahas. Gimana definisinya sekarang? Worldview itu dalam pengertian orang Barat. Ya. Ini worldview ini kata-kata yang memang aslinya dari Jerman, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kemudian kita pinjam kata-kata itu. Ya, tidak ada masalah itu. Cuma memang tidak ada istilah yang tepat untuk Islam yang menggunakan bahasa Inggris, karena hidup kita ini bukan hanya dunia, tetapi adalah dunia dan akhirat. Jadi pandangan hidup dunia dan akhirat itu nggak ada bahasa Inggrisnya, makanya worldview Islam. Itu istilah yang kita pinjam, yang kita modifikasi konsepnya. Apa maknanya? Worldview adalah kepercayaan, perasaan, dan apa yang ada dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi kelangsungan dan perubahan sosial dan moral. Ada 3 hal di sini yang bisa kita catat dari definisi itu. Pertama adalah pikiran, ya. Yang kedua adalah perasaan atau keyakinan. Ketiga adalah perbuatan. Nah, worldview seseorang itu adalah
apa yang dia pikirkan, apa yang dia yakini, dan apa yang dia perbuat. Nah, makanya perbuatan orang itu adalah cermin dari keyakinan dan pikirannya. Oke. Nah, sekarang kalau kita paralelkan definisi di atas dengan Islam, nampaknya cocok. Kita lihat sekarang. Pikiran itu paralel dengan Islam. Karena apa? Islam itu adalah ilmu. Nah, kemudian kepercayaan sama dengan iman. Perbuatan sama dengan ihsan. Atau dalam bahasa lain, pikiran adalah ilmu, kepercayaan adalah iman, perbuatan adalah amal. Atau dalam bahasa yang berkaitan dengan ilmu, dia adalah syariah, akidah, dan akhlak. Ya, kalau dalam pelajaran mungkin jadi fikih, usuluddin, tasawuf. Ini tiga hal ini adalah inti daripada berislam. Ya. Maka saya lihat ada kesamaan definisi worldview smart tadi itu dengan keseluruhan komponen dari ajaran Islam yang berupa ilmu, iman, dan amal. Gitu ya. Maka di sini ya, Islam dengan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, ya, ditambah keimanan kepada Allah, Rasul, kitab, malaikat, hari akhir, dan takdir, ya, berpuncak atau berakhir, berkulminasi dalam sebuah perbuatan yang di dalamnya terdapat kesadaran pikiran, perkataan, perbuatan, perasaan, dan penglihatan. Itulah sebenarnya worldview Islam. Ya, jadi kita lihat sekarang lebih rinci lagi bagaimana kita berislam. Ya, berislam atau berpandangan hidup Islam melalui syariah. Ya. Coba berpandangan hidup Islam atau juga bisa dikatakan hidup secara Islam. Nah, syariat itu sebenarnya bukan sesuatu yang melulu merupakan sesuatu yang sakral yang kemudian kita lakukan setiap hari, tapi sebenarnya dia fungsional. Berislam dengan syariat itu adalah berislam dengan jiwa dan raga, dengan jiwa dan pikiran. Ya, karena satu contoh aja misalnya, Anda melakukan seorang non-muslim misalnya melakukan syahadat. Syahadat itu satu kesadaran, bukan hanya sekedar mengucapkan. Ya. Dengan kesadaran yang mendalam itu, apa yang dia lakukan di masa lalu dia terhapus. Orang non-muslim itu dosa sebesar apapun, ketika dia muslim, convert, ataupun mu'alaf, dosanya di masa lalu hapus. Kan luar biasa ini fungsi syahadat itu. Kemudian sholat adalah tazkiyatun nafas, mensucikan diri supaya kita berperilaku baik. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ya. Zakat adalah pembersihan harta kita dari sesuatu yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau dia makanan kita bersih, dari hasil yang bersih, makanya bersih juga jiwa kita. Karena jiwa dan raga dalam Islam itu tidak bisa dipisahkan. Nah, itu kemudian diperkuat dengan puasa, yang itu merupakan sebuah upaya bagaimana kita menahan kekuatan nafsu dalam diri kita yang nafsul ammaroh bisu itu dengan berpuasa. Haji adalah sebuah perbuatan yang komprehensif menghapus dosa-dosa. Kesemua rukun Islam ini adalah sebuah proses untuk tazkiyatun nafas, mensucikan diri. Nah, apa pentingnya kita mensucikan diri itu? Ya, tentu saya selalu membuat satu permisalan bahwa jika seseorang itu secara fisik berpakaian rapi, bersih, pakai sepatu, pakai dasi, kemudian pergi ke kantor, orang yang seperti ini akan menghindari kotoran yang berupa pasir ataupun air yang comberan ataupun kotoran-kotoran lain. Ya. Pasti itu secara zohiri begitu. Sekarang kita bayangkan kalau itu adalah jiwa, bukan pakaian. Ketika Anda jiwa Anda bersih, kemudian ya tidak terfikir untuk melakukan perbuatan dosa,
Kan Anda menghindar itu pasti. Anda pasti menghindar dari perbuatan-perbuatan yang akan mengotori jiwa itu, seperti Anda menghindari pakaian Anda dikotori oleh kotoran-kotoran yang masuk atau mengenai pakaian Anda. Nah, takbir ini saya kira sangat sederhana dan bisa difahami. Ya. Pada tingkat akidah sekarang, ya, orang yang berislam dengan rukun Islam itu tidak cukup. Dia harus diperkuat dengan keyakinan atau akidah. Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Ya, puasa itu kalau tidak dengan iman tidak ada gunanya. Tidak akan diampuni dosanya. Ghufira ma taqaddama min dzambihi. Ini salah satu contoh. Demikian juga sholat itu kalau tidak khusyuk, tidak yakin, tidak disertai dengan keimanan, dia tidak akan berfungsi untuk membersihkan jiwa kita. Ya. Makanya iman itu adalah sebuah pernyataan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan pengamalan dengan anggota tubuh. Jadi Islam itu adalah agama yang diyakini hanya oleh orang-orang yang mempunyai akal. Makanya taklif atau kewajiban untuk menjalankan syariat itu hanyalah bagi orang yang sudah akil balik. Ya, ini berbeda dengan agama lain. Begitu lahir dia disahadatkan ataupun dibaptis. Nah, kalau dalam Islam tidak mungkin orang itu membaca syahadat dalam keadaan dia belum memahami atau dalam keadaan tidak sadar. Ini bedanya. Makanya akidah dalam Islam itu adalah akidah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal. Makanya ad-dinu aklun la dina liman la aklalahu. Agama itu adalah akal. Artinya kesadaran. Anda tidak mungkin misalnya dalam keadaan mabuk kemudian Anda sholat. Nah, ini perintah agamanya jelas, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Itu artinya bahwa itu implisit di dalamnya itu jangan Anda melakukan sholat tanpa Anda menyadari. Itu. Nah, di sini bedanya iman dengan basic belief itu. Ya. Kalau basic belief itu dia tidak perlu dinyatakan dengan lisan. Ya. Dia hanya perbuatan dan pikiran. Orang ateis itu adalah orang yang mempunyai basic belief. Ya. Keyakinan dasar bahwa nggak ada hubungan agama dengan ilmu. Atau orang ateis tidak ada Tuhan. Ya. Kepercayaannya adalah kepercayaan bahwa Tuhan tidak ada. Nah, sebenarnya di sini kita mesti sebagai seorang Muslim dan mukmin, kita jangan minder sama orang ateis, karena orang ateis itu percaya kepada sesuatu yang dia sendiri juga tidak bisa membuktikan. Jadi kalau orang ateis meremehkan orang Islam, sebenarnya dia meremehkan diri sendiri. Karena dia selalu mengatakan bahwa Tuhan yang dipercayai oleh orang yang beragama itu tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Nah, kita balik sekarang. Tuhan yang Anda tidak percayai itu, atau Anda tidak percaya kepada Tuhan, sebenarnya juga tidak bisa Anda buktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya. Anda juga mengira-ngira. Nah, di sini kepercayaan itu adalah sebuah sikap, dan sikap itu bisa jadi benar, bisa jadi salah, karena keyakinan. Ya, berislam itu harus dengan keyakinan yang penuh, tidak hanya sekedar ikut-ikutan di situ. Jadi artinya kekuatan basic belief-nya orang Barat itu, ya, itu dengan kekuatan akidah kita sebenarnya nampak lemah, karena dia meyakini sesuatu yang memang ada, dan dia tidak bisa membuktikan itu. Oke, jadi keyakinan dasar itu tidak mesti believe in God. Nah, di sini kembali soal iman, ya. Kalau kita bicara iman, kita berbicara mengenai amalnya. Ya, tadi keyakinan dalam hati sudah, pernyataan dalam lisan sudah. Sekarang tidak sempurna keimanan Anda itu kalau Anda tidak melaksanakannya
dalam kehidupan. Ini Islam. Ya. Jadi orang-orang yang belajar akidah dan akidahnya kuat, ya, itu sebenarnya menjadi orang baik. Kok ada sekarang ini isunya bahwa orang yang belajar akidah dia menjadi teroris, menjadi fundamentalis. Ini salah paham akidah ini. Ya, coba bayang hadis-hadis ya kita lihat ya. Apa namanya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Cirinya orang beriman pada Allah dan hari akhir itu adalah menghormati tamu. Itu satu aja, ya, satu dari sekian banyak amalan iman yang harus menjadi panduan bagi seorang muslim. Ya. Anda tidak akan dianggap beriman kecuali mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai dirinya dan orang tuanya. Coba. Ini beriman itu juga mencintai, beriman itu juga birrul walidain. Nah, ini ada 77 cabang ya, di mana iman itu bisa dilaksanakan. Ataupun ada 77 bukti iman di dalam Islam itu. Kalau dikaitkan dengan tadi perbuatan teroris dan lain sebagainya, mustahil orang Islam itu menjadi teroris kalau dia betul-betul beriman, karena seluruh aspek kehidupan yang jumlahnya sekitar 77 itu adalah kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan yang tidak mungkin akan menjadikan orang itu teroris dan membunuh orang semena-mena. Nah, di sini beriman, ya, kadang-kadang memang ada masalah dengan keimanan itu. Keimanan seseorang itu naik dan turun. Ya, keimanan orang itu bisa batal. Keimanan orang dalam bentuk sodakoh, infak dan lain sebagainya bisa batal. Kenapa? Dia batal dengan sikap kita yang salah. Orang bersedekah dengan takabur, dia yubtilu sodakotihim bil manni wal aza. Orang yang memberi tapi kemudian menganiaya yang diberi atau menghina yang diberi, dia tidak akan dapat pahala apa-apa. Nah, cara menjaga keimanan itulah yang disebut dengan takwa. Jadi, menjaga sesuatu dari menjaga perbuatan atau perbuatan baik dari nasib yang tidak diterima oleh Tuhan. Nah, itu ketakwaan itu ada di situ. Ya, saya tidak berpanjang lebar soal keimanan ini, cabangnya banyak sekali. Ya, saya ingin melangkah ke akhlak ini. Tingkat paling tinggi di dalam berislam itu adalah akhlak. Makanya ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa orang yang berakhlak mulia itu statusnya atau tingkatannya sama dengan orang yang melakukan sholat dan berpuasa. Jadi akhlakul karimah, ya, akhlak mulia itu adalah tingkat yang paling tinggi di dalam berislam. Makanya kadang-kadang ya ada orang yang secara syariah, secara rukun Islam itu tidak terlalu banyak. Artinya gini, orang yang sholatnya itu tidak terlalu banyak, tetapi akhlaknya mulia, itu lebih utama daripada orang yang sholatnya banyak, akhlaknya tidak mulia, ya, atau tidak karim. Di sini tingkat berislam yang paling tinggi adalah bentuk perbuatan, yang disebut dengan ihsan. Ya. Ihsan fi kulli syai'. Ihsan berbuat baik dalam segala sesuatu. Itu makanya berislam fi maqamil ihsan atau berislam pada tingkat ihsan itu adalah berpikir yang benar, berkata yang benar, berbuat yang benar, merasa yang benar, dan melihat yang benar. Inilah tingkat yang paling tinggi. Nah, tidak banyak orang Islam yang sampai ke sini. Ini biasanya adalah maqamul auliya, ya. Orang-orang yang betul-betul soleh. Ada juga orang yang hidupnya biasa-biasa saja, kemudian amalan syariatnya biasa-biasa, tapi dia orang yang
berpikir benar, berkata benar, berbuat benar, merasa benar, dan melihat benar. Itu sudah bisa mencukupi bagi dia untuk hidup. Ada satu cerita mengenai hal ini adalah ketika orang-orang Badui datang kepada Rasulullah bertanya mengenai ayyana yaumul qiyamah, ayyana sa'ah, katanya. Kapan hari kiamat datang? Rasulullah kemudian menjawab, apa yang Anda persiapkan? Kemudian orang Arab itu mengatakan bahwa saya tidak mempunyai harta untuk sedekah karena saya orang miskin. Saya tidak mampu untuk mengajar ilmu karena saya bukan orang yang pandai. Saya bukan orang yang ahli tahajud dengan sholat yang berjumlah banyak, dan bukan orang yang ahli puasa. Kemudian ditanya oleh Rasul, lalu apa yang Anda persiapkan? Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah kemudian menjawab, anta ma'aman ahbabta. Anda sudah bersama yang engkau cintai. Mencintai di sini pengertiannya adalah melakukan sesuatu yang disukai zat yang engkau cintai, dan Anda menghindarkan sesuatu yang tidak disukai. Nah, inilah sebenarnya kehidupan yang paling mulia. Amanu wa amilus sholihat itu adalah makom yang paling tinggi. Silahkan dicek di dalam Al-Quran. Ya, bukan orang yang banyak sholatnya, bukan banyak puasanya, tetapi tidak melakukan perbuatan pada tingkat ihsan ini. Dan biasanya orang-orang yang pada makom ini sholatnya pasti bagus, ya, puasanya juga rutin, sedekahnya juga rutin, dan seterusnya. Oke. Maka ihsan itu adalah sebuah sikap baik, ya, pada orang tua, pada orang miskin, pada orang yang memerlukan pertolongan, memberi nasihat, banyak sekali. Sama juga beriman, artinya dalam kehidupan ini kita melakukan sesuatu yang itu adalah baik sesuai dengan syariat. Baik dalam pengertian syariat, bukan baik dalam pengertian kemanusiaan. Nah, sekarang ini kebaikan dalam pengertian yang sekuler itu kan menolong orang adalah sebuah kebaikan. Nah, ini nanti dulu Anda menolong orang dengan apa? Anda mencuri untuk menolong orang miskin, itu dalam Islam kan tidak boleh. Tapi dalam film Robin Hood itu diceritakan dia menolong orang miskin tapi dengan merampok dulu. Itu bukan ajaran Islam. Islam selalu mengkaitkan kebaikan dengan kebaikan dan kebaikan yang lain. Inilah yang kemudian menjadi disebut dengan al-Islam fi maqamil ihsan. Nah, berbuat baik itu sebenarnya adalah sebuah energi. Ini dalam motivasi kita lihat dalam training itu, ya. Ada istilah yang disebut dengan the power of giving. Orang yang memberi kepada orang lain itu sebenarnya dia telah memasukkan energi positif ke dalam dirinya. Nah, ini sesuatu yang tidak kita sadari. Orang memberi itu puas, ya. Dan kepuasan itu menjadikan orang sehat. Makanya dalam Al-Isra ayat 7 dibunyikan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kalau kamu berbuat pada orang baik pada orang lain, sebenarnya kamu berbuat baik pada diri sendiri. Dalam bahasa kontemporernya, kalau Anda berbuat baik, Anda memasukkan energi positif dalam diri Anda. Nah, sebaliknya, fa in asatum, kalau kamu melukai orang lain, Anda melukai diri sendiri. Jadi jangan dikira orang membunuh itu kemudian dia puas. Ya. Ketika dia membunuh itu, dia telah memasukkan energi negatif ke dalam dirinya. Dan dia akan berbuat sesuatu yang setingkat dengan pembunuhan itu. Dan itulah orang yang tidak mendapatkan hidayah itu. Ya, orang yang berbuat dosa, dia akan berakumulasi dengan dosa-dosa yang selanjutnya, kecuali dia bertobat. Ya. Ini gambaran ihsan dalam pengertian yang berkaitan dengan cara hidup. Saya rasa ini penting bagi umat Islam. Sekurang-kurangnya pemahaman tiga trilogi, tiga dimensi Islam ini menjadi alat muhasabah lah, ya. Di tingkat mana keislaman Anda itu? Apakah Anda sudah
menjalankan syariat dengan benar, atau Anda sudah mempunyai amal-amal yang baik. Ya, ada orang yang percaya diri bahwa ya sholatnya kadang-kadang, tapi saya mempunyai kebiasaan membantu orang lain dan lain sebagainya, nggak ada gunanya. Sholat itu kalau dihitung pahala sama dengan angka 1, ya. Amal yang lain itu 0. Jadi kalau angka 1-nya benar, 0-nya sampai 7 sampai 8, jadi triliun kan ya pahalanya. Tapi kalau Anda nggak sholat, angka 1-nya hilang, itu jadi 0 semua, nggak ada artinya. Sholat itu imaduddin, ya. Sholat itu adalah tiang agama. Nah, kalau tiangnya nggak ada gimana? Itu cara hidup. Makanya di dalam worldview itu, ya, di dalam worldview Islam itu ada syariah, akidah, akhlak, ya, yang merupakan bekal seorang Muslim hidup di dalam dunia ini. Dengan syariah dia bisa melakukan banyak hal. Syariah dalam pengertian luas tentu bukan hanya yang berkaitan dengan rukun Islam. Ya, Anda menikah, Anda belajar, Anda mencari pencaharian, rezeki dan sebagainya, itu tuntunannya adalah syariah. Ketika Anda harus meyakini sesuatu, ya, ketika Anda berbisnis, Anda hidup, kemudian Anda mengalami kerugian dan keuntungan, di situ keyakinan mengenai takdir harus muncul. Jadi harus dilengkapi dengan keyakinan mengenai qada dan qadar, keyakinan bahwa Allah mengatur segala sesuatu. Saya baru dapat satu quote dari Sayyidina Ali, katanya. Sayyidina Ali mengatakan bahwa kalau saya meminta sesuatu kepada Allah dan Allah tak kabulkan, saya berbahagia. Tetapi kalau tidak dikabulkan, saya lebih berbahagia, karena itulah yang ditentukan Allah untuk saya. Ini menarik sekali ini. Itu kepercayaan kepada takdir. Nah, cara Muslim hidup seperti inilah yang sekarang ini langka. Banyak orang frustrasi karena hajatnya tidak tercapai, kemudian dia marah pada Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak membalas atau menjawab doanya. Oke. Secara teknis sekarang, kalau worldview tadi, Islam adalah sebuah jalan hidup, cara hidup. Sekarang apa Islam dalam pengertian, apa worldview Islam dalam pengertian para ulama kita ini? Worldview, menurut Maududi, Maulana Abul Ala Al-Maududi, worldview Islam adalah pandangan hidup yang dimulai dari syahadah, yang berimplikasi pada keseluruhan kegiatan kehidupan manusia dunia. Ya, ini begitu orang syahadat kan, dia harus menjalankan rukun Islam kan. Begitu dia syahadat, dia harus meyakini rukun iman, ya. Karena syahadah adalah pernyataan moral yang mendorong manusia untuk melaksanakan apa yang diucapkannya dalam kehidupan yang menyeluruh. Jadi percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, udah, itu menjadi rukun Islam dan rukun iman kan. Di syahadat itu ada konsekuensi dalam rukun Islam, rukun iman, bekerja, menikah, berpolitik, dagang, masyarakat, dan sebagainya. Kemudian ada lagi akidah fikriyah. Ya. Worldview Islam itu adalah sebuah keyakinan yang rasional, yang berdasarkan berakal, yang daripadanya keluar sistem. Artinya berislamnya seorang Muslim itu, dia harus berbasis kepada sebuah pemikiran yang rasional. Di situ saya singgung di awal tadi bahwa Islam itu dianut oleh orang yang sudah akil balik, ya, bukan sekedar masuk Islam, ya, kemudian tidak memahami apa yang dia lakukan di dalam berislam itu. Said Qutb menggunakan istilah yang menarik juga. Pandangan hidup Islam adalah akumulasi keyakinan asasi yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap Muslim, nah, yang memberi gambaran tentang wujud dan apa yang dibalik itu. Artinya gini, dalam hidup ini, ya, seseorang itu akan mendapatkan ajaran-ajaran yang berupa keyakinan.
Sejak anak-anak dia meyakini orang tua harus dihormati. Anak-anak meyakini bahwa menghormati orang tua adalah sebuah kebaikan. Ya. Bagi kita mungkin Muslim biasa gitu ya. Saya menemukan sebuah fakta yang aneh. Di Barat itu anak tidak menghormati orang tua karena dia tidak meyakini bahwa menghormati orang tua itu adalah sebuah kebaikan. Itu kemanusiaan aja bagi mereka. Tapi dalam Islam menghormati orang tua itu pahala. Gitu. Itu yang beda. Ya, kemudian orang tua mendidik anak itu juga dalam Islam adalah pahala. Tapi di Barat mendidik anak itu adalah beban. Itu beban kemanusiaan aja gitu ya. Nah, akumulasi keyakinan di dalam Islam itu ya pada akhirnya mendapatkan sebuah gambaran bahwa ternyata ada sesuatu yang nampak dan ada sesuatu yang dibalik sesuatu itu. Ya. Kalau dalam Islam misalnya, orang tua adalah yang melahirkan kita secara fisik, membesarkan kita secara fisik. Tapi dibalik itu, nah, Islam mengajarkan bahwa ketaatan kepada orang tua itu adalah kunci surga. Apa itu nggak terlihat kan? Tidak terlihat bagi kita. Makanya birrul walidain itu adalah sebuah ibadah dalam Islam. Itu keyakinan. Ya. Maka dosa terhadap orang tua itu adalah dosa besar atau uququl walidain atau durhaka pada orang tua itu dosa besar. Nah, dosa besar inilah yang kemudian akan mempengaruhi cara hidup orang. Nah, berarti ada keyakinan yang salah di dalam kehidupan seseorang. Nah, di Indonesia ini kan banyak sekali peristiwa orang tua membunuh anak, kemudian ibu membunuh istri membunuh suami, anak membunuh orang tua. Ini tidak tahu gambaran di balik sesuatu itu. Ya. Dia menganggap orang tua itu sebagai sebuah jasad aja, tidak ada keyakinan di balik itu bahwa orang tua itu adalah orang yang selama ini membesarkan kita, kemudian selama ini dia berjuang untuk kebahagiaan kita, tapi kemudian tiba-tiba kita melawan orang tua kita. Anda tidak melihat sesuatu di balik jasad orang tua itu. Nah, ini dalam pengertian Sayyid Qutb, ya, orang yang berpandangan hidup Islam itu adalah orang yang mempunyai keyakinan yang banyak sekali, ya, dan apa yang ada di balik keyakinan itu. Seperti harta misalnya, ya, harta itu ya uang $100, $200 tidak ada bedanya dengan uang yang dari hasil korupsi dan uang yang diperoleh secara halal. Kan? Oke, ini. Jadi at-tasawwur al-islami itu adalah akumulasi keyakinan-keyakinan asasi. Oke. Oke, jadi kesimpulannya begitu. Sekarang worldview Islam, ya, kalau tadi adalah keyakinan untuk kita hidup. Sekarang worldview Islam adalah sebuah cara pandang. Pandangan terhadap apa? Ini lebih menguatkan lagi dengan apa yang disampaikan oleh Sayyid Qutb. Ya. Pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran. Dari mana kita bisa menampak realitas itu? Dari mata hati kita dan yang menjelaskan hakikat segala sesuatu. Jadi, realitas adalah sesuatu yang nampak. Bisa juga ya, realitas itu tidak nampak. Ya. Kalau misalnya bicara mengenai keadilan misalnya. Ya. Bagaimana pendapat Anda tentang keadilan? Itu adalah realitas sosial kan. Nah, itu sesuatu yang tidak bisa dilihat. Terlihatnya adalah dalam perilaku orang. Ada juga realitas yang sifatnya fisik, ya, alam semesta, kemudian pergantian siang dan malam, ya, kemudian air yang selalu ada demi untuk umat manusia. Ada juga banjir. Tapi
ketika seorang muslim melihat realitas itu, ya, dia akan menghukumi bahwa sesuatu itu ada kaitannya dengan Tuhan. Nah, di situ makanya kebenaran. Sama juga saya sering kasih contoh begini. Di dalam masyarakat kita ini ada yang namanya lokalisasi. Ya. Lokalisasi itu adalah tempat di mana wanita-wanita menjual dirinya. Oke, itu adalah realitas sosial. Orang yang tidak mempunyai pandangan hidup Islam, dia akan mengatakan bahwa wanita-wanita itu berhak menjual dirinya karena dia adalah korban dari sistem ekonomi yang tidak menguntungkan. Ya, dia akan mengatakan tidak ada masalah karena dia korban. Bagi seorang muslim, dia tidak boleh mengatakan itu karena perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak benar. Ya. Jadi tidak sesuai antara realitas dan kebenaran. Makanya ketika seseorang menghadapi problematika kehidupan yang berkaitan dengan ekonomi, maisha dan lain sebagainya, dia harus melihatnya dengan kebenaran kacamata Islam yang itu merupakan sebuah kebenaran bahwa mencari nafkah adalah sesuatu yang diwajibkan dalam Islam dan harus sesuai dengan syariah dan harus halal dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat sesuatu itu halal dan tidak halal oleh mata hati kita? Sama juga kalau Anda melihat daging, ya, tidak ada bedanya daging haram dan daging halal. Ya, daging kambing yang disembelih dan daging kambing yang dipukul kepalanya sama. Tapi mata hati kita, ya, melihat itu ya dengan ajaran syariah yang benar, menjelaskan bagi kita bahwa itu adalah realitas yang tidak benar. Oke, jadi pandangan hidup Islam itu akhirnya seperti begini. Ya, ketika melihat sesuatu, Anda harus menggunakan kebenaran syariah. Ya, melihat sesuatu, Anda harus berkaitan dengan akidah, keyakinan. Oh, ini takdir. Ya, ketika Anda mengalami sesuatu kejadian yang tidak Anda sukai, misalnya, nah, ada cara pandang terhadap kejadian itu penting. Ya, oh, ini takdir Tuhan. Ya, Tuhan menghendaki begitu. Anda menginginkan sesuatu dan itu tidak Anda capek, ya berarti keinginan Anda itu tidak diridhoi oleh Tuhan. Cara pandang ini penting. Ya, Anda berbuat baik misalnya, ya, ketika kebaikan itu dirasakan oleh orang lain, ya, kemudian Anda dipuji-puji, kemudian Anda merasa bahwa karena Anda maka orang itu menjadi bahagia dan lain sebagainya. Cara pandangnya menjadi salah. Nah, makanya beramal itu syaratnya adalah ikhlas. Ya, ikhlas lillahi ta'ala. Nah, kalau Anda tidak percaya kepada Tuhan, bagaimana Anda menjadi ikhlas lillahi ta'ala? Tuhan hanya tidak Anda percayai, gitu ya. Jadi, orang yang berpandangan hidup Islam, ya, memandang realitas itu dengan jiwanya, dengan hatinya. Ya. Mata hati seorang yang beriman, ya, itu pandangannya adalah, ya, berbasis menggunakan menggunakan jiwanya, menggunakan fuadnya, menggunakan akalnya, menggunakan lubnya. Nah, disitulah baru dia akan menemukan kebenaran. Dan kolab, nafas, fuad, akal, dan lub itu sudah diisi dengan pengalaman, pengetahuan, ya, hubungannya dengan akidah. Makanya dalam Islam itu yang namanya ilmu pengetahuan itu basisnya adalah keyakinan. Nah, ini nanti itu soal lain ya, kita bicara. Ada lagi definisi tentang worldview Islam yang oleh Profesor Alparslan ini dianggap sebagai visi, ya, visi tentang realitas dan kebenaran sebagai sebuah kesatuan mental. Artinya bahwa pandangan kita ini, ya, mempunyai basis, ya, dari konsep-konsep yang atau pandangan-pandangan yang jumlahnya sekian banyak.
Ya sama dengan yang dikatakan oleh Said Qutb, ya. Akumulasi keyakinan. Kalau Said Qutb mengatakan akumulasi, kalau Profesor Al-Fasalan menggunakan istilah kesatuan pikir. Mental ini adalah dari kata mind, yaitu ada pikiran. Kesatuan pikiran yang berperan sebagai asas yang tidak teramati bagi perilaku manusia. Berarti ketika Anda melakukan sesuatu atau melihat sesuatu, basis dari penglihatan Anda itu, asas yang Anda gunakan untuk melihat itu adalah pengalaman, pengetahuan masa lalu. Makanya di sini perlunya orang itu selalu mengumpulkan pengalaman yang baik-baik, ya, kemudian pengetahuan yang positif, ya, sehingga dengan itu dia bisa berperilaku dalam bidang apapun. Nah, seperti ini contohnya. Jadi, apa sih arti ilmu? Apa sih arti kehidupan? Apa arti manusia? Apa arti baik dan buruk itu bagi seseorang? Ya. Apa arti kehidupan di dunia? Nah, itu menjadi pengetahuan ketika Anda harus menentukan. Ya. Bayangkan sekarang kalau ada orang yang membunuh atau dia bunuh diri. Ya. Ketika dia membunuh, ya, pertanyaannya adalah apa yang dipikirkan oleh dia mengenai baik dan buruk itu. Dia membunuh orang dengan tanpa sebab. Atau dia korupsi misalnya. Orang yang korupsi itu, pertanyaannya apa yang dia pikirkan dengan mengambil sesuatu dari milik orang lain. Nah, di sini. Jadi, orang yang berpandangan hidup Islam itu komprehensif. Ya. Dia mempunyai cara pandang kebaikan yang komprehensif, dikaitkan kebaikan dalam kehidupan dunia, kebaikan dalam hubungannya dengan manusia, kebaikan dalam hubungannya dengan kehidupan secara individu, kebaikan dalam kaitannya dengan berilmu, pengetahuan, dan seterusnya. Itulah yang disebut kesatuan mental yang arsitektonik, ya, yang menyeluruh. Nah, kita bedakan sekarang ini, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya, core-nya atau inti dari kehidupannya itu adalah kemanusiaan. Ya, hidup dan kehidupannya diorientasikan kepada kemanusiaan. Ya, artinya pusat dari semua kegiatan adalah untuk hidup. Nah, di situ di Barat sekarang menjadi apa yang disebut dengan humanisme. Humanisme itu adalah satu pandangan ideologi yang mementingkan manusia daripada yang lain-lain. Nah, tapi di Barat sendiri humanisme yang berbentuk politik akhirnya dia membunuh manusia juga untuk kepentingan politik Barat. Ya, humanisme membunuh manusia. Ini ateis. Jadi kebaikannya standarnya adalah manusia. Kalau untuk kepentingan manusia tidak apa-apa membunuh manusia. Nah, di sini problem worldview ateisme itu. Oke, sekarang kita bedakan dengan Islam dan Barat, ya. Pandangan hidup Islam, ya, itu adalah pandangan hidup yang berbasis pada wahyu, hadis, akal, pengalaman, dan intuisi. Sementara Barat itu basisnya hanya rasio. Ya. Jadi Islam juga menggunakan akal, jangan dikira tidak rasional, ya. Nah, kalau ada orang yang tidak bisa memahami sesuatu yang rasional dalam Islam, dia bukan makomnya, bukan derajatnya untuk memahami itu. Maka di dalam Islam ada sesuatu yang sifatnya suprarasional. Di Barat, ya, Islam pendekatannya tauhidi, di Barat dikotomis. Selalu dibedakan antara agama dan ilmu, jiwa dan raga, agama dan politik. Selalu begitu di Barat itu. Islam tidak bisa memisah-misahkan, tidak memisah-misahkan sesuatu yang memang menjadi satu kesatuan. Jadi Islam itu sifatnya rasional, metafisis juga, sesuatu yang di luar fisika, tapi di Barat tidak ada yang metafisis karena tidak percaya kepada Tuhan. Pandangan hidupnya ini yang percaya kepada Tuhan ada di Barat itu, tapi
pandangan hidup Barat secara menyeluruh, ya, itu adalah pandangan hidup yang non metafisis. Dalam Islam ada yang permanen, ada yang berubah. Ya. Di Barat selalu berubah. Ini bedanya. Ya. Jangan kemudian mengatakan bahwa Islam itu bermacam-macam. Ya. Islam itu berubah-ubah. Nah, salah. Ini satu kesalahan. Islam itu ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Ya. Kalau hanya sekedar mengatakan bahwa di Indonesia umat Islam itu menggunakan pakaian jilbab, ya, kemudian pakai rok panjang. Ya. Di Saudi, orang Islam itu menggunakan niqab, pakaiannya selalu hitam-hitam. Ya, di dalamnya baru berpakaian yang berwarna-warni. Anda nggak bisa mengatakan itu Islam Indonesia dan Islam Arab. Ya. Hanya sekedar pakaian itu tidak kemudian bisa mengidentifikasi seseorang dengan label Islam. Ya, kalau begitu banyak sekali Islam itu jumlahnya. Ada Islam yang puasa Senin Kemis, Islam yang puasa Ramadan, kan tidak bisa di labeli dengan sebuah fakta atau sebuah amalan yang itu menjadi bagian dari Islam. Nah, apa yang disebut dengan realitas dalam Islam itu, ya, berdimensi metafisik, fisik, dan rasional. Makanya kata al-haq itu adalah sesuatu yang benar, tetapi juga kembali kepada Allah adalah al-haq. Adalah sebuah realitas dan kebenaran sekaligus. Tapi di Barat itu yang namanya realitas adalah dimensi sosial, kultural, empiris, dan rasional. Jadi kebenaran sosial adalah kebenaran rasional. Makanya kebenaran sosial adalah kebenaran objektif sekaligus diterima sebagai sebuah kebenaran. Oke. Dalam Islam struktur worldview-nya begini. Ya. Jadi core-nya adalah konsep Tuhan dalam Islam. Jadi kalau ditanya berislam itu untuk Tuhan atau untuk manusia? Nah, kalau dalam bacaan-bacaan sholat itu kan kita selalu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Agama itu untuk Tuhan. Tetapi dengan Anda berpikir, beribadah, bekerja untuk Tuhan, Anda menjadi manusiawi. Ini bedanya. Jadi jangan dikira kemudian terlalu memikirkan Tuhan, Anda menjadi sangat tidak memikirkan dunia. Tidak. Ya. Di dalam Islam, orang yang kaya itu lebih dihargai daripada orang miskin. Ya. Yuhibbul ghaniyul qawi, dalam hadis Allah yuhibbul ghaniyul qawi. Allah menyukai orang yang kaya dan kuat. Ya. Tapi juga hadisnya juga menghargai orang-orang yang menyantuni orang-orang miskin. Nah, di sini di konsep Tuhan dalam worldview Islam itu adalah inti dari cara pandang atau pandangan hidup Islam. Makanya kalau Anda berbicara ilmu pengetahuan, Anda bicara kehidupan, Anda bicara dunia, bicara nilai, bicara kemanusiaan, tidak harus dikaitkan dengan konsep Tuhan atau dengan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah dalam bentuk syariah, akidah, dan akhlak itu. Nah, Tuhan yang seperti apa yang diyakini dalam Islam itu? Tuhan yang memberikan wahyu, yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, menurunkan Islam sebagai din. Tuhan yang menciptakan, ini penting. Ya, bukan Tuhan yang tidak bisa berkomunikasi dengan manusia. Tuhan yang terlalu transenden, yang sehingga harus memerlukan sarana untuk menyembah. Nah, di sini konsep Tuhan harus difahami dengan sebaik-baiknya. Nah, konsep Tuhan sebagai zat yang maha memberi rezeki, Tuhan yang maha menyayang dan pengasih dan penyayang, itu penting.